Perkenalkan, nama saya Florentino, saya dari D3 Mekatronika Otomasi Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan cara perakitan, pengoperasian dan perawatan pada mesin cutting plasma. Jadi ini rangkaian mesin cutting plasmanya. Di sini dia memiliki beberapa komponen. Yang pertama ini kompresor, ini mesin cutting plasmanya. Ini handle torch atau gagang untuk memegang, dan ini kabel kron. Dan yang di belakang mesin cutting plasma sendiri ada regulatornya. Nah, jadi untuk rangkaiannya kita mulai dari kompresor melalui air hose atau selang kompresor ke regulator akan keluar ke gagang handle torch-nya atau air hose. Untuk perakitannya, yang pertama kita akan sambung kabel kronnya. Di sini ada untuk kabel kronnya, kita pasang di sini. Setelah memasang kabel kron, kita akan memasang handle torch-nya atau power tape kabelnya. Nah, untuk yang besar ini untuk untuk tekanan udaranya, sedangkan yang ini untuk power atau listrik. Untuk power listriknya kita sambung ke tengah sini. Air hose-nya kita sambung ke sini. Lanjut ke komponen pada nozzle atau elektrodanya. Selanjutnya di sini kita akan memasang komponen pada nozzle-nya. Di sini komponennya ada 4. Yang pertama elektroda. Ini untuk elektroda yang standar atau yang pendek. Nah, di sini kita pasang langsung ke gagang pemotong benda kerjanya. Posisinya bebas seperti ini. Setelah elektrodanya sudah terpasang, kita akan pasang seal atau penyekat pada elektrodanya. Baru kita pasangkan tip. Setelah itu kita akan kancing menggunakan seal cup-nya. Setelah komponen sudah terpasang semua, selanjutnya kita akan lanjut ke pengoperasian pada mesin cutting plasma. Yang pertama di sini kita akan sambungkan kabel kompresor ke sumber listrik. Yang kedua kita sambungkan kabel power mesin cutting plasma ke sumber listrik juga. Setelah mesin sudah disambungkan ke sumber listrik semua, selanjutnya kita akan buka tekanan udara pada kompresor. Setelah udara masuk ke regulator mesin cutting plasma, selanjutnya kita akan hidupkan mesin cutting plasma. Ini untuk tombol on off-nya. Langsung aja kita hidupkan mesin cutting plasmanya. Setelah kita hidupkan mesin cutting plasmanya, di sini kita akan mengatur tekanan udara yang masuk. Di sini ada 0,2 MPI, 0,4 MPI sampai 0,8 MPI. Jadi 0,2 itu setara dengan 1 bar, 0,4 itu 4 bar. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur sesuai dengan benda kerja yang akan kita potong. Nah, misalnya untuk benda kerja yang ketebalannya di bawah 4 mili, kita hanya dapat menggunakan 2 bar atau 0,2 MPI. Nah, untuk di atas ini adalah penyetelan pada tekanan udaranya. Jadi kalau untuk putaran ke arah jarum jam, kita menaikkan tekanan udaranya.
tekanan masuk udaranya. Selanjutnya di sini kita akan mengatur arus atau ampere. Nah, untuk di sini ini untuk potensio untuk ampernya. Sedangkan di sebelah ini untuk waktu udara keluar. Nah, jadi kita bisa ngatur sesuai dengan benda kerja yang akan kita potong. Nah, di sini kita kan akan memotong dengan ketebalan 2 mili saja. Kita menggunakan 20 sampai maksimal 25 kalau untuk ketebalan 2 mili. Nah, sedangkan untuk ketebalan di atasnya kita dapat menyesuaikan. Misalnya ketebalan 4 mili itu saya menggunakan 35 arus, 35 ampere. Nah, ini kita bisa setel sesuai dengan ketebalan benda kerjanya nanti. Nah, kalau untuk tekanan waktu udaranya keluar di sini, kalau untuk ketebalan 2 mili kita hanya menggunakan 1 sampai 2 detik aja. Sedangkan kalau untuk ketebalan 4 mili ke atas kita dapat menyesuaikan tekanan waktu udara keluarnya minimal 4 S atau 4 detik untuk tekanan waktu udara keluarnya. Nah, sedangkan untuk arus atau ampernya di sini kalau dari ketebalan 4 mili saya biasa menggunakan 30 ampere sampai dengan 35. Nah, seterusnya kita bisa menaikkan sampai 40. Nah, di sini kalau untuk fullnya kan 43. Nah, cuma saya menggunakan arusnya di sini sampai maksimal tuh 40 ampere biar menjaga ketahanan pada mesin. Nah, jadi sini saya atur 25 untuk memotong 2 mili. Ini untuk waktu udara keluarnya 2S atau 2 detik. Nah, untuk kabel groundnya di sini kita akan jepit di benda kerjanya. Selanjutnya sini kita akan memotong besi hollow dengan ketebalan 2 mili. Langsung saja kita mengoperasikan mesin cutting plasmanya. Sebelum mengoperasikan mesin cutting plasmanya, jangan lupa menggunakan safety untuk menjaga keselamatan dalam melakukan pengoperasian mesin cutting plasma. Nah, di sini saya menggunakan sarung tangan sama kacamata las. Langsung saja kita operasikannya. Hasil pemotongan besi hollow ketebalan 2 mili. Ini. Demikian penyampaian mengenai perakitan pada mesin cutting plasma dan pengoperasian pada mesin cutting plasma. Semoga kedepannya dapat dipahami cara perakitan dan pengoperasian pada mesin cutting plasma. Mungkin itu saya yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.